tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Dengan tema cerita rakyat Timun Mas ini yang berasal dari daerah Jawa Tengah, dibuat untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pelestarian budaya, pembelajaran nilai-nilai moral, serta pengembangan kreativitas dan kolaborasi antar siswa dalam menginterpretasikan cerita tersebut ke dalam berbagai bentuk karya. Melalui tugas ini, siswa tidak hanya mengenal dan memahami warisan budaya yang telah turun-temurun diceritakan oleh masyarakat, tetapi juga belajar mengenai nilai-nilai kehidupan seperti keberanian, kecerdikan, kerja keras, dan kasih sayang yang tercermin dalam kisah Timun Mas. Selain itu, tugas ini juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dalam berbagai bidang, seperti seni dan bahasa, misalnya dengan membuat ilustrasi cerita, menulis ulang kisah dalam bentuk naskah drama, atau bahkan mengadaptasinya menjadi video drama yang menambahkan animasi yang menarik. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya sekadar mengenalkan kembali cerita rakyat kepada generasi muda, tetapi juga membantu mereka memahami pesan moral yang terkandung di dalamnya, serta mengembangkan kreativitas dalam menyampaikan kembali cerita tersebut dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Di sebuah desa yang terletak di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita tua yang bernama Mbo Rondo. Ia adalah seorang janda yang hidup seorang diri setelah ditinggal suaminya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Meskipun hidup dalam kesendirian, hati Mbo Rondo ini selalu penuh dengan kasih sayang. Namun, ada satu hal yang membuatnya sangat merindukan, yaitu merindukan seorang anak. Ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak untuk menemaninya di masa tua. Ya Tuhan, aku ingin seorang anak. Berikan aku kesempatan demi seorang ibu. Doa Mbo Rondo didengar oleh Buto Ijo dan raksasa besar yang menyeramkan. Ia muncul di hadapan Mbo Rondo. Hei manusia kecil, saya bisa memberikanmu anak, tapi dengan satu syarat. Ketika umurnya 17 tahun, kembalikan kepadaku. Baik, aku terima tawaranmu itu. Berikan aku anak itu. Baik, pegang janjimu. Baik, raksasa. Pegang saja janjiku. Buto Ijo memberikan biji mentimun ajaib kepada Mbo Rondo. Ia menyuruh Mbo Rondo untuk menanam biji tersebut. Dan keesokan harinya tumbuhlah mentimun emas besar. Saat mentimun itu dibelah, keluarlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Timun Mas.
Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Borondo sangat menyayanginya, tapi ia tidak akan lupa janjinya kepada Buto Ijo. Anakku, asal kamu tahu, saat usiamu 17 tahun, raksasa dan Buto itu akan datang menanti janjiku. Jangan khawatir, aku akan memilih kita. Aku pasti bisa melawan raksasa itu. Borondo meminta bantuan kepada seorang petaka bijak di hutan untuk membantu menyelamatkan Timun Mas. Mbak, aku memohon pertolonganmu, Mbak. Tolonglah selamatkan anakku agar tidak diculik oleh raksasa dan Buto Ijo itu, Mbak. Mas, aku sudah tahu masalah. Baik, sebentar akan kusiap. Kalian ambil rempah-rempah yang ada di dalam ajaib ini. Dalamnya ada biji-bijian, jarum, garam, dan beras. Kalian pakai untuk melawan Buto Ijo dan Teguh. Ambil. Lawan dia. Hati-hati kalian. Di saat Timun Mas berumur 17 tahun, Buto Ijo dan raksasa datang bersama ke desa untuk Hei menagih Borondo, janji. serahkan Timun Mas sekarang juga. Jika tidak, kami akan menghancurkan desa kalian. Tolong beri kami waktu. Jangan ambil anakku. Aku di sini Buto Ijo, tapi kau harus menangkapku dulu. Akhirnya datang juga kau Timun Mas. Timun Mas berlari ke hutan sementara Buto Ijo dan raksasa mengejarnya. Biji-bijian yang dilempar oleh Timun Mas itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat dan menghalangi jalan Buto Ijo. Mana itu bisa menghentikanku? Timun Mas terus berlari sambil melempari garam. Aku tidak bisa berenang, Tuan. Diam, kau harus menangkapnya. Terakhir Timun Mas terus berlari sangat kencang dan melempari terasi. Lumpur hisap muncul dan menelan Buto Ijo dan raksasa. Buto Ijo dan raksasa hilang selamanya. Anakku, kamu telah menyelamatkan kita semua. Kasih Mbok, dan betapa bijak. Akhirnya kita bebas dari Buto Ijo. Timun Mas kembali ke rumahnya dan memeluk Borondo. Sejak saat itu, Timun Mas dan Borondo hidup bahagia dan desa mereka kembali dengan damai. Jadi, cerita ini menyampaikan pesan tentang keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati. Melalui kisah Timun Mas, kita dapat belajar bahwa untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan selalu percaya pada kekuatan diri sendiri serta kebaikan yang akan selalu menang melawan kejahatan. Anakku, asal kamu tahu, Nih, tapi dengan syarat. Aku akan pegang janjimu. baik. Aku akan pegang janji. Alah, ngek. Baik, raksasa dan Buto Ijo. Aku terus pegang janjimu. Ah, Anakku, ulang. Timun Mas, aku sudah tahu apa masalahmu. Habis itu apaan sih? Apa nih? Ya, lempar.
Tek. Buto hijau. Buto hijau apa buto dekil? Kiki. Ikan batu kan.